Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Faya ikhwatal iman. Rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita dengan membaca buku Mudah Menghitung Warisan. Kita sampai pada pelajaran ke-40, membahas tentang warisan al-haml atau anak dalam kandungan. Yang ini merupakan bab yang ketiga, membahas tentang al-irsu bitaqdir atau warisan dengan perkiraan. Adapun yang dimaksud dengan al-haml yaitu anak yang dikandung oleh perempuan dari Bani Adam, dan perempuan tersebut mengandungnya ketika al-muwaris meninggal. Ya, al-muwaris di sini bisa ayah dari anak tersebut atau saudaranya. Yang jelas anak tersebut bisa mendapatkan warisan dari orang yang meninggal ini. Baik, nah sementara anak ini bisa mendapatkan warisan dan juga bisa menghalangi orang lain. Ya, dalam semua perkiraan, perkiraan di sini baik dia laki-laki, perempuan, satu orang, ataupun kembar, ya, atau di sebagian takdirnya atau perkiraannya apabila lahir dalam keadaan hidup. Baik, dalil bahwasanya al-haml atau bayi dalam kandungan itu merupakan ahli waris, yaitu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, idastahallal maulud waris, apabila anak lahir dalam keadaan menangis, maka ia mendapatkan warisan. Maka ini dalil bahwasanya bayi dalam kandungan juga termasuk ahli waris, tapi disyaratkan dia mendapatkan warisan dalam dilahirkan dalam keadaan hidup. Ya, di antara tanda hidup adalah menangis. Baik. Syarat anak dalam kandungan mendapatkan warisan, pertama, yakin dengan keberadaannya di perut ibunya ketika mewarisnya meninggal. Ya, jadi ketika ayahnya misalnya meninggal, atau ketika saudaranya meninggal, maka yakin bahwasanya dia berada dalam perut ibunya. Ya. Yang kedua, anak tersebut keluar dari perut ibunya dalam keadaan hidup, ya, yang stabil. Ya, keadaan hidup yang stabil, di antara tanda hidupnya adalah dengan menangis. Sebagaimana hadis yang telah lalu. Baik. Jadi syarat tadi ya, baik dalam kandungan mendapatkan warisan ada dua. Yakin akan keberadaan bayi ketika mewaris meninggal, kemudian bayi tersebut lahir dalam keadaan hidup. Nah, kita bahas yang pertama dulu ya, yakin akan keberadaan bayi ketika mewaris meninggal. Bagaimana kita mengetahui keberadaan bayi ketika mewaris meninggal? Maka kita harus tahu berapakah waktu singkat seorang wanita bisa hamil. Maka jawabannya 6 bulan, dan ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Ya, artinya kalau seseorang hamil selama 6 bulan, bisa jadi dia melahirkan. Ya, berdasarkan firman Allah ya Subhanahu wa taala, wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Ibu mengandung dan menyapihnya selama 30 bulan. Jadi dalam ayat ini, yaitu surah Al-Ahqaf ayat 15, seorang ibu itu mengandung dan menyapih anaknya selama 30 bulan. Baik, dalam ayat yang lain, wa fisaluhu fi amain. Ibu menyapihnya selama 2 tahun. Baik, jadi kalau ayat yang pertama, gabungan antara ibu mengandung dan menyapih selama 30 bulan. Sementara menyapihnya 2 tahun berarti 24 bulan. Maka berapa usia mengandung? 30 kurang 24, maka jadilah 6 bulan. Baik, jadi waktu paling singkat seorang wanita bisa hamil adalah 6 bulan.
Adapun berapakah waktu paling lama wanita hamil? Maka menurut ulama Islam di dalam kitab-kitab mereka berbagai macam pendapat ya. Ada yang mengatakan 9 bulan, ada yang mengatakan 1 tahun, ada yang mengatakan 2 tahun, ada yang mengatakan 3 tahun, bahkan ada yang 4 tahun, ya bahkan ada yang 5 tahun, ada yang mengatakan 6 tahun, 7 tahun, bahkan ada yang mengatakan tidak ada batasnya. Ini yang diriwayatkan di dalam kitab-kitab para ulama. Adapun menurut para dokter ya, ada yang mengatakan 10 bulan ya atau 310 hari. Ada juga yang mengatakan sampai 330 hari. Jadi berkisar sekitar itu ya. Adapun menurut undang-undang di pengadilan berbagai negeri Islam ya itu adalah paling lama 1 tahun. Baik, kesimpulan, waktu paling singkat wanita hamil adalah 6 bulan dan waktu paling lama wanita hamil adalah 1 tahun. Jadi ini yang kita perpegangi ya. Baik, keadaan anak dalam kandungan ketika mewaris meninggal. Pertama, lahir sebelum 6 bulan setelah meninggalnya al-muwaris. Maka tentu saja anak tersebut mendapatkan warisan karena sudah bisa dipastikan anak tersebut sudah ada di dalam perut ibunya. Ya, karena minimal wanita mengandung itu adalah 6 bulan. Kalau ternyata lahir sebelum 6 bulan, berarti sebelum itu eh, sudah pasti ada di dalam perut ibunya. Baik, kalau ternyata lahir setahun setelah meninggalnya al-muwaris, maka jelas anak tersebut tidak mendapatkan warisan karena sudah bisa dipastikan keberadaan anak tersebut ya setelah meninggalnya al-muwaris. Baik, lahir antara 6 bulan sampai setahun setelah meninggalnya al-muwaris, maka ada dua keadaan. Suami sang ibu senantiasa menggauli istrinya sejak kematian muwaris, maka anak tersebut tidak dapat warisan. Karena bisa jadi anak tersebut ada setelah muwarisnya meninggal. Adapun kedua, suami sang ibu tidak menggauli istrinya sejak kematian muwaris, maka anak tersebut dapat warisan. Baik, nah tentunya ya rincian yang kita sebutkan ini adalah rincian yang diperlukan orang-orang dahulu ya, yang mana mereka tidak memiliki teknologi canggih ya, tidak ada istilah USG gitu ya untuk mengetahui keberadaan bayi dalam perut ibunya. Nah, maka dalam di zaman sekarang boleh memakai alat canggih kedokteran seperti USG untuk mengetahui awal kehamilan seorang wanita selama dokter yang menangani amanah dan hasilnya akurat. Tapi apabila terjadi keraguan kapan awal kali wanita tersebut hamil setelah melakukan pemeriksaan melalui USG, maka penentuannya dikembalikan kepada rincian yang sudah kita sebutkan. Baik, syarat bayi dalam kandungan mendapatkan warisan yang kedua, ini kan pertama tadi, yakin keberadaan bayi ketika mewaris meninggal, tadi sudah kita bahas. Yang kedua adalah bayi tersebut lahir dalam keadaan hidup. Nah, ini yang kita bahas. Keadaan anak dalam kandungan ketika lahir, pertama lahir dalam keadaan meninggal. Maka anak tersebut tidak mendapatkan warisan. Yang kedua, keluar setengah badannya dalam keadaan hidup, kemudian meninggal sebelum seluruh badannya keluar. Maka anak tersebut tidak mendapatkan warisan. Adapun yang ketiga, lahir dalam keadaan hidup, maka anak tersebut mendapatkan warisan. Baik. Apabila salah satu ahli waris adalah bayi dalam kandungan, bagaimana cara membagi warisannya? Jadi ketika seorang meninggalkan seorang wanita yang memiliki atau yang hamil ya, seorang wanita yang hamil. Sementara anak dalam kandungan wanita tersebut merupakan ahli waris, bagaimana cara menentukannya? Menentukan bagiannya. Ya, sementara kita tidak tahu apakah dia laki-laki ataukah perempuan,
apakah lahir dalam keadaan hidup ataukah meninggal, apakah satu saja atau kembar dan seterusnya, maka caranya adalah kalau mazhab Malik menunggu bayi lahir, artinya tidak boleh dibagikan warisan sampai bayi lahir. Adapun pendapat jumhur ulama boleh dibagi dengan bagian paling sedikit untuk semua ahli waris, ya sama seperti kita menghitung warisan khunsa dan juga warisan orang hilang, ya. Baik, dalam masalah ini para ulama juga berbeda pendapat tentang menentukan jumlah bayi. Kalau menurut Hanafiyah ditakdirkan yang dikandung oleh wanita tersebut sama apa hanya satu anak. Kalau Hambali, mazhab Hambali dua anak. Kalau Syafi'i tidak ada batasan untuk jumlah anak yang dikandung. Baik, nanti kita akan jelaskan bagaimana cara perhitungan menurut tiga mazhab ini, Hanafi, Hambali, dan Syafi'i. Adapun Maliki tidak masuk dalam pembahasan ini karena mereka tidak membagikan warisan kecuali anak lahir. Baik, hamil dari istri, maka jatuhnya nanti anak laki-laki atau anak perempuan. Jadi kalau yang hamil itu adalah istri, maka anaknya yang dikandungnya itu bisa jadi anak laki-laki atau anak perempuan. Kalau yang mengandung itu adalah istri anak laki-laki, maksudnya adalah menantunya, ya, maka bisa cucu laki-laki atau cucu perempuan. Atau hamil dari ibu, ya, ibu yang mengandung, maka bisa jatuhnya saudara dan saudari kandung kalau ayahnya sama dengan mayit. Kalau beda ayah, maka jatuhnya nanti saudara dan saudari seibu. Kalau hamil dari istri ayah, ya, maka bisa menjadi saudara atau saudari seayah. Baik, catatan, ini rumus yang digunakan. M artinya mayit, berarti menunjukkan bahwa ahli waris meninggal. L laki-laki menunjukkan bahwa ahli waris adalah laki-laki. P perempuan menunjukkan bahwa ahli waris perempuan. Simpanan atau S menunjukkan bagian simpanan. Baik, perhatian, ya ini sudah kita sebutkan pada bab sebelumnya yang jelas membandingkan antara pokok masalah itu dengan nisab al-arba. Baik, kita mulai mengerjakan eh, soal, ya berdasarkan pertama mazhab Hanafi. Jadi kalau mazhab Hanafi, sebentar. Kalau mazhab Hanafi kan cuma satu anak saja takdirnya. Jadi seorang meninggal, meninggalkan istri, hamil dari istri, berarti istrinya sedang hamil. Jadi hamil ini maksudnya adalah anak yang dikandung oleh istri, kemudian cucu laki-laki. Nah, tadi kita sebutkan bahwasanya mazhab Hanafi hanya menakdirkan satu anak yang dikandung. Dan satu anak itu ada tiga kemungkinan. Pertama, meninggal, lahir dalam keadaan meninggal, ya, atau lahir dalam keadaan hidup dan laki-laki dan jenis kelaminnya adalah laki-laki atau jenis kelaminnya adalah perempuan. Jadi cuma tiga takdir ini saja menurut mazhab Hanafi. Baik, kita asumsikan pertama hamil atau apa namanya eh, apa yang dikandung oleh istrinya meninggal, ya, atau dilahirkan dalam keadaan meninggal, berarti istri ini seperdelapan karena ada cucu ini meninggal nggak dapat apa-apa, ini sisa. Maka asal masalah adalah 8 1, sisanya adalah 7. Baik, diasumsikan dia laki-laki, berarti istri anak laki-laki, cucu laki-laki. Maka istri seperdelapan, hamil istri berarti laki-laki ya tadi, maka sisanya adapun cucu mahjub karena ada anak laki-laki. Maka asal masalah 8 1 7. Baik,
Kemudian diasumsikan anak tersebut perempuan, maka ada istri, anak perempuan, cucu laki-laki. Maka ini 1/8, anak perempuan setengah, cucu sisa. Maka semasalah 8, 1, 4, dan 3. Baik. Nah, kemudian kita bandingkan sebagaimana yang sebelumnya kita bandingkan asal masalahnya. Ya, di sini ada 3 asal masalah, maka kita bandingkan dengan nisab al-arba dan kita dapati semuanya tamasul, maka cukup salah satunya saja, maka jamiahnya 8. Kemudian 8 ini kita bagikan dengan setiap aslul masalah, 8 bagi 8 1, 8 bagi 8 1, 8 bagi 8 1. Baik, maka kita kasih di sini yang paling sedikit. Ya, maka istri 1 kali 1 1. Ini 1 kali 1 1, 1 kali 1 1. Maka 1. Karena istri selalu dapat 1/8 ya, tidak terpengaruh. Ya, apakah hamalnya meninggal, apakah dia laki-laki ataukah perempuan, dia selalu mendapatkan 1/8. Adapun hamal dari istri, maka ada kemungkinan dia meninggal, maka tidak dikasih apa-apa. Adapun untuk cucu laki-laki kedua, ada kemungkinan dia mahjub, maka tidak dikasih apa-apa. Dan sisanya itu menjadi simpanan. Ya, nanti dibagi ya ketika eh, sudah lahiran ya. Apakah nanti kalau dilahirkan meninggal, kalau meninggal berarti nanti yang mendapatkan bagian 7 ini adalah cucu laki-laki kedua. Kalau ternyata yang dilahirkan laki-laki, maka yang mengambil simpanan ini adalah hamil ya, atau bayi itu sendiri. Adapun kalau ternyata yang dilahirkan adalah perempuan, maka hamal mendapatkan 4 dan cucu mendapatkan 3. Baik, nah ini adalah mazhab Hanafiyah. Berpindah ke mazhab berikutnya yaitu mazhab Hambali, yang mana mereka menakdirkan 2 anak. Baik, dan 2 anak bisa ada 6 takdir. Pertama, M meninggal, bisa laki-laki 1, perempuan 1, 2 orang laki-laki yaitu kembar, kemudian 2 orang perempuan, PP gini ya, atau laki-laki dan perempuan. Baik, kita mulai dari takdir kalau dia meninggal. Jadi ada istri, hamal dari istri, dan paman kandung. Maka kalau meninggal berarti istri 1/4 karena tidak ada anak. Ini meninggal, paman sisa. Ini ya. Maka semasalah 4, 1, sisanya adalah 3. Kalau ternyata hamalnya ini lahir anak laki-laki, maka istri 1/8, hamalnya sisa, anak laki-laki, paman mahjub. Ya, mahjub. Maka semasalah 8, 1/8 1, sisanya 7. Ya, mahjub nggak dapat apa-apa. Baik, asumsi anak ini perempuan. Maka istri, anak perempuan, dan paman kandung. Berarti ini 1/8, setengah, sisa. Maka 8, 1, 4, 3. Baik, atau 2 orang laki-laki. Ya, atau kembar ya. Maka di sini kan dihitungnya 2 laki-laki di sini. Berarti anak, istri 1/8, ini sisa, paman mahjub ya, nggak dapat apa-apa. Maka 8, 1, sisanya 7. Nah, 7 ini untuk 2 anak ya. Maka 7 nggak bisa dibagi 2. Maka ini inkisar, ada 2 dan 7. Ya, kita bandingkan 2 dan 7. Ini kan nggak bisa disederhanakan. Dan dalam masalah inkisar kita ambil kiri. Jadi kita ambil 2, kita naikkan ke atas ini ya. 2 kali 8, 16. 2 kali 1, 2. 2 kali 7, 14. Masing-masing dapat 7. Baik, kemudian asumsi berikutnya adalah 2 orang perempuan. Maka istri 1/8,
Hamil karena 2 perempuan berarti 2/3. Paman sisa. Baik, maka di sini ada 8 dengan 3, 24. 1/8, 3. 2/3, 16. Masing-masing berarti 8 ya. Jadi nggak ada inkisar di sini. Sisanya adalah 5. Baik. Nah, kalau ternyata kembar pengantin, ya, laki-laki dan perempuan, maka istri kan 1/8. Sementara hamal ini berarti sisa asobah, ya. Sisanya, ya ini mahjub, karena ada anak laki-laki di situ kan. Masuk masalah berarti 8. Ini 1. Sisanya adalah 7. Sementara ini mahjub, nggak dapat apa-apa. Nah, tapi 7 ini untuk tiga kepala ya, karena laki-laki dan perempuan, laki-laki dihitung 2 kepala. Maka ada 3 dan 7 tidak bisa disederhanakan. Ambil yang kiri yaitu 3, naikkan ke 8. 3 kali 8, 24. 3 kali 1, 3. 3 kali 7, 21. 14 untuk laki-laki dan 7 untuk perempuan. Sudah? Sekarang jamiahnya kita ambil semua asal masalah dalam setiap takdir. Ya, ada 4. Ya, untuk laki-laki 8. Ini juga 8. Ini nggak diperhitungkan ya, karena ini belum tasheh. Ini setelah tasheh diambil ini. 16, 24, dan 24 ini. Bandingkan semua angka ini dengan nisab al-arba. Yang sama, ya, maka langsung dicoret saja, artinya tidak perlu. Jadi sini kan ada 8. 2, ya ada 2, 8 sini, maka cukup salah satunya saja. Kalau 4 ini masuk ke 8, karena 4 dengan 8 tadakhul, ambil yang besar. Jadi 4 nggak perlu, 8 nggak perlu. Yang ini 8, 8 juga masuk ke 16. Maka ini nggak perlu, 3 ini nggak perlu, cukup 16. Kalau ini 24 ada 2, maka cukup salah satunya. Maka tinggal 16 dengan 24. Ya, coba kita gunakan sini ya. 16 dengan 24 ini diistilahkan dengan tabayun. Ya, bisa dibagi berapa? Ya, pembagian paling besar 2 kan bisa. Tapi ada yang lebih besar, 4 juga bisa. Tapi masih ada yang besar yaitu 8. Ya, bagi 8, 16 bagi 8, 3. F1. Bagi 8, 2. 24 bagi 8, 3. Kemudian kita kali silang. Baik 2 kali 24 atau 3 kali 16. Maka hasilnya adalah 48. Maka jamiahnya adalah 48. Baik. Kemudian 48 ini bagikan dengan seluruh asal masalah yang ada. 48 bagi 4 maka 12. Kemudian 48 bagi 8 6. Ini juga 6. 48 bagi 16 3. 48 bagi 24 2. Ini juga 2. Sudah? Maka tinggal ambil yang paling sedikit. Di sini ada yang nggak dapat, berarti hamal jelas nggak dapat. Ini paman kandung ada kemungkinan mahjub nggak dapat. Ya, bahkan di sini aja yang paling sedikit berapa? Di sini 12 kali 1 12. 6 kali 1 6. 6 6 6 6. Maka yang paling sedikit adalah 6. Baik, maka sisanya adalah 42 dan ini disimpan. Dibagikan kalau sudah jelas bayi yang dilahirkan itu apa? Apakah dia meninggal? Apakah laki-laki, perempuan, ataukah kembar? Baik, ini menurut madhab Hambali. Kemudian yang ketiga adalah madhab Asy-Syafi'i. Yang mana madhab Syafi'i tidak menentukan jumlah. Ya, maka takdir menurut madhab Syafi'i itu ada 5. Meninggal, 1 orang laki-laki, 1 orang perempuan, kemudian beberapa laki-laki dan beberapa perempuan. Gitu saja. Ya, misalnya kalau yang pertama meninggal. Jadi seorang meninggal, meninggalkan suami, ibu,
Hamil dari ibu. Ya, di sini Anda sebutkan kandung, berarti bisa saudara kandung atau saudari kandung dan paman kandung. Baik, kalau ternyata meninggal, maka di sini ada suami dapatkan setengah, ibu sepertiga. Ini kan meninggal, paman kandung sisa. Maka aslul masalahnya adalah 6. Sebelumnya, metode yang sekarang Anda eh, jelaskan itu tidak ada di kitab ya, tidak ada di kitab kita atau tidak ada di buku kita ya, tapi nanti akan kita jelaskan metode yang digunakan oleh Syekh dalam menghitung eh, melalui metode mazhab Syafi'i. Nah, ini merupakan metode yang panjang tapi mudah dimengerti karena mirip dengan yang sebelumnya. Adapun yang disebutkan oleh Syekh itu berbeda caranya dan mungkin sebagian tidak paham. Ya, jadi anak akan gunakan dua metode. Metode yang pertama metode panjang, tapi ini kan mirip dengan yang sebelumnya. Baik. Kemudian yang kedua, eh, asumsi bahwasanya hamalnya berupa laki-laki. Maka ini setengah sama ibu juga sepertiga, setengah dan sepertiga. Sementara hamal saudara kandung sisa, pamannya mahjub karena ada saudara mahjub. Afwan ini 6, ini 3, sepertiganya 2, sisanya 1. Kalau ini berarti 6 juga, setengahnya 3, sepertiganya 2, ini sisanya 1, mahjub nggak ada apa, nggak dapat apa-apa. Hamil dari ibu kalau dia perempuan berarti saudari kandung. Maka kalau saudari kandung sama ini setengah, sepertiga, ini setengah juga, ya paman kandung sisa, ya. Maka semasalah 6, setengah 3, sepertiganya 2, setengahnya 3 lagi. Ya tentunya nggak ada sisa. Bahkan ini masalah aul. Jadi kita ganti 6-nya menjadi 8. Ya, gini ya. Baik. Kemudian beberapa laki-laki. Maka ini beberapa laki-laki sama seperti ini ya. Sama seperti ini persis. Oh enggak. Kalau beberapa laki-laki, karena ini jamaah dari saudara, ibu seperenam ya, afwan. Jadi ini setengah, ini seperenam. Karena banyak saudara jadinya, ini sisa. Ini mahjub. 6, sepertiga, 3 afwan setengah, 3, seperenam 1, sisanya 2. Ya ini mahjub. Tidak dapat. Baik, dan di sini tidak ada ingkisar jadinya ya, karena kita memperkirakan beberapa laki-laki gitu secara umum. Adapun beberapa perempuan, maka di sini ada banyak saudari kandung, ya. Maka kalau begitu, ini setengah, ibu seperenam karena jamak dari saudari, ini jadinya 2/3 karena jamak. Paman kandung sisa, tapi pasti nggak ada sisa karena masalahnya aja awul gitu ya. Ini 6, 3, 1, 4. Baik, tentunya nggak ada sisa. Aul ke 8 juga. Aul ke 8. Baik. Nah, jadi 5 takdir ini. Maka kita lihat semua asul masalah yang ada 6, 6, 8, 6, 8. Baik. Maka di sini ada yang sama 6 dan 8 ya. Jadi tinggal 8 dengan 6. Sekarang kita bandingkan 8, sini 6, bisa disederhanakan bagi 2, ini 4, ini 3 kali silang
8 kali 3 atau 6 kali 4 maka 24. Maka dari sini kita tahu jamiahnya adalah 24. Maka 24 bagi 6, 4. Bagi 6, 4. Bagi 8, 3. Ini 4. Ini 3. Sudah? Maka ambil yang sedikit. 4 kali 3, 12. 4 kali 3, 12. 3 kali 3, 9. 12, 9. Maka ambil 9. Kalau ini ibu 4, 8. 8. 3 kali 2, 6. 4 kali 1, 4. 3 kali 1, 3. Maka ambil 3. Kalau ini bisa meninggal, maka tidak dapat apa-apa. Kalau ini bisa mahjub, baik, tidak dapat apa-apa. Maka sisanya adalah, itu kan 11. Berarti sisanya adalah, Evan, ini 12 ya. Jadi sisanya adalah 12. Baik, sekarang coba kita lihat ini, jamiah yang ini. Kita bisa sederhanakan semuanya bagi 3 ya. 24 bagi 3, 8. Bagi 3, 3 bagi 3, 1. Maka sisanya adalah 4. Baik, nah jadi ini hasil akhirnya adalah begini ya, 8, 3, 1, 4. Baik, ini metode panjang ya, dan ini mirip dengan yang sebelumnya dan lebih mudah dipahami. Baik, nah cuman di dalam kitab itu ternyata Syekh menggunakan metode yang lebih ringkas ya. Wallah alam apakah lebih mudah, maka tergantung antum sekalian bagaimana menilainya ya. Jadi kalau di dalam kitab Syekh metodenya begini. Kita tahu suami itu bisa mendapatkan setengah, bisa dapat seperempat. Ya, ingat kita selalu berusaha untuk memberikan semua ahli waris bagian paling sedikit. Baik, maka dalam hal ini suami hanya kemungkinan bisa dapat setengah, nggak mungkin seperempat. Karena nggak ada anak di sini, maka pasti dia setengah. Baik, kalau ibu bisa sepertiga, seperenam. Ya, dan kemungkinan adanya jama dari saudara itu mungkin. Jadi yang paling sedikit adalah 1/6. Kalau hamal itu paling sedikit takdirnya adalah meninggal tidak dapat apa-apa. Paman kandung itu apa takdirnya adalah bisa mahjub kalau ini adalah laki-laki. Jadi kita berikan bagian paling sedikit di antara semua ahli waris yang ada. Takdir yang paling sedikit bagi setiap ahli waris. Baik. Cuman perhatikan apakah nanti ada aul. Cuman kerjakan dulu antara 2 dengan 6. 6, 3, 1. Ya. Cuman apakah ada kemungkinan dalam kasus ini terjadi aul? Misalnya kalau kita jadikan hamil ini banyak saudari. Ya, saudari berarti kalau diasumsikan mereka dapat 2/3. Ya, kita asumsikan saja dulu ya. Kalau mereka 2/3, 2/3 daripada 4, 6 adalah 4. Kalau kita tulis 4 di sini, berapa jumlahnya? 4 tambah 4, 8. Berarti mungkin ada aul. Baik, berarti aul kita tulis aulnya 8. Gini ya. Karena diasumsikan dia dapat 4 di sini. Jadi kemungkinan ada aul. Aulnya ke 8. Ya. Nah, ini kita tulis hanya untuk mengetahui berapa aulnya gitu ya. Kemudian sisanya menjadi simpanan. Coba kita bandingkan dengan hasil pekerjaan kita tadi. Ya, ini 8, 3, 1 simpanannya 4. Maka begitu juga ya, 8, 3, 1 simpanannya adalah 4 sama. Ya, baik. Coba misal yang lain semoga bisa dipahami. Istri bisa kemungkinan 1/4 dan bisa 1/8. Dan di sini mungkin 1/8 karena hamil dari istri kan bisa ada anak. Maka 1/8. Hamil itu paling sedikit dia mati atau meninggal. Nggak dapat. Ibu paling sedikit dia mendapatkan 1/6 sebagaimana ayah juga 1/6. Maka masalahnya 24. Ini 3, ini 4.
Ini 4. Baik. Nah, apakah dalam kasus ini mungkin terjadi aul? Kita asumsikan hamal ini berupa banyak anak perempuan. Misalnya kalau dia dapat 2/3 di sini, maka 24 dari 2/3 adalah 16. Kalau kita asumsikan di sini 16, berapa jumlahnya? 27. Berarti kita jadikan aul ke 27. Ya, ini 27. Maka 24-nya dicoret. Ya, kemudian ini asumsinya kita coret. Jadi ini cuma asumsi saja. Maka kalau kita jumlahkan 11, maka sisanya 16 ini disimpan. Baik, contoh berikutnya. Ada ibu hamil dari istri ayah, berarti bisa saudara atau saudari seayah. Maka ibu kemungkinan mendapatkan 1/6 karena kemungkinan ada jamak dari saudara, maka 1/6. Hamil dari istri ayah bisa meninggal. Istri paling maksimal atau paling minimal 1/4 karena tidak mungkin 1/8 karena di sini tidak ada anak. Saudara seibu 1/6 karena dia sendirian. Baik, maka kita jadikan asli masalah 12. Di sini 2, ini nggak dapat. Ini 3, ini 4. Afwan, 2. Baik, apakah di sini kemungkinan ada aul? Asumsikan kalau ini adalah banyak saudari. Anggaplah kalau 2/3. 2/3 dari 12 adalah 8. Kalau kita jumlahkan, 15. Berarti kita ganti 12-nya menjadi 15. Sudah, kita coret 12-nya. Kemudian kita hapus asumsi kita tadi. Ya, maka di sini akan ada 7. Maka simpanannya adalah 8 karena ada aul di situ ya. Baik, nah inilah metode Syafi'iyah. Semoga bisa dipahami. Jadi lihat sendiri ya, yang mana yang lebih mudah dipahami, maka silahkan dikerjakan. Baik. Kemudian di sini ada beberapa kaidah. Anak dalam kandungan mengikuti ayah dalam nasab. Jadi anak itu kan dinasabkan kepada ayah. Kemudian ia mengikuti ibunya dalam kebebasan atau perbudakan. Artinya kalau ibunya merdeka, maka dia merdeka. Kalau ibunya statusnya budak, maka dia budak. Dan anak mengikuti yang terbaik dari agama kedua orang tuanya. Jadi kalau ternyata salah satu orang tuanya Muslim, ya satunya kafir atau ahli kitab misalnya, maka diikutkan kepada yang Muslim. Wallahu a'lam. Baik, di sini ada beberapa latihan. Ya, selesaikan latihan di bawah ini dengan 3 perkiraan menurut pendapat mazhab Hanafiyah, mayit, laki-laki dan perempuan. Di sini ada beberapa soal, silahkan dikerjakan. Ya, ada 4 menurut Hanafiyah. Kalau mazhab Hanabilah di sini ada 1, 2, 3, 4 soal, 6 soal menurut Hanabilah. Kemudian Syafi'iyah juga ada 6 soal. Ya, maka silahkan dikerjakan dan kirimkan jawaban antum ke nomor biasa. Ya, wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.